Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Nabila Maulida dan Nurul Maghfirah akan mempresentasikan mengenai materi dinasti Mamluk. Yang pertama ada awal mula dinasti Mamluk. Kata Mamluk berarti budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak. Kemudian dididik dan dijadikan tentaranya. Mereka ditempatkan pada kelompok tersendiri yang terpisah dari masyarakat oleh penguasa dinasti Ayyubiyah yang terakhir, yaitu Al-Malik Al-Salih. Mereka dijadikan pengawal untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Pada masa penguasa ini, mereka mendapatkan hak-hak istimewa, baik dalam karir ketentaraan maupun dalam imbalan-imbalan material. Pada umumnya, mereka berasal dari daerah julukan Mamluk Bahri, atau bisa juga disebut dengan laut. Saingan mereka dalam ketentaraan pada masa itu adalah tentara yang berasal dari suku Kurdi. Pada tahun 1250 Masehi, Mamluk di bawah pimpinan Aibak dan Baibars berhasil membunuh Turansyah. Istri Al-Malik Al-Saleh, Syajarat Ad-Dur, seorang yang juga dikenal dari kalangan Mamluk, berusaha mengambil kendali pemerintahan. Sesuai dengan kesepakatan golongan Mamluk itu, kepemimpinan Syajarat Ad-Dur berlangsung sekitar 3 bulan. Ia kemudian menikah dengan seorang tokoh Mamluk bernama Abyak dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepadanya sambil berharap dapat terus berkuasa di belakang tabir. Akan tetapi segera setelah itu banyak pembunuhan Syajarat Ad-Dur dan mengambil sepenuhnya kendali pemerintahan. Pada mulanya, banyak mengangkat seorang keturunan penguasa Ayyubiyah bernama Musa sebagai Sultan Syar'i, di samping dirinya yang bertindak sebagai penguasa yang sebenarnya. Namun Musa akhirnya dibunuh. Ini merupakan akhir dinasti Ayyubiyah di Mesir dan awal berdirinya dinasti Mamluk. Selanjutnya, pemerintahan pada masa Mamluk Bahri. Nama Mamluk Bahri dinisbatkan pada sebuah tempat yang disediakan oleh Sultan Malik Saleh Najmuddin Ayyub kepada para Mamluk. Tempat ini berada di sebuah pulau di tepi sungai Nil, yaitu Pulau Rabhah. Pulau ini dilengkapi dengan senjata, pusat pendidikan, dan latihan militer. Sejak itu, para Mamluk ini dikenal Al-Mamalik Al-Bahriyah, atau bisa juga disebut dengan para budak lautan. Pada tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi, terjadi pemberontakan terhadap Barkuk yang dilakukan oleh Amir Malatya dari Aleppo. Malatya berhasil menangkapnya dan mengambil tahta kesultanannya, kemudian diserahkan kepada Salahuddin Haji. Hanya saja, para pendukung Barkuk dapat membebaskannya dan merebut kembali tahta kesultanan. Kekuasaan Sultan Haji pun dilucuti. Barkuk kembali menjadi sultan dinasti Mamluk. Sejak saat itu, kekuasaan Mamluk Bahri telah berakhir dan digantikan oleh Mamluk Burji. Selanjutnya, pemerintahan masa Mamluk Burji. Masa pemerintahan Mamluk Burji diawali dengan berkuasanya Sultan Barkuk setelah berhasil menggulingkan sultan terakhir dari Mamluk Bahri yang bernama Salih Hajj bin Ashraf Sya'ban. Jika Baibars berhasil mengusir Hulagu Khan yang mau menyerang Mesir, maka Barkuk berhasil menahan Timur Leng dengan tentaranya untuk tidak memasuki wilayah Mesir pada tahun 1517. Sehingga Mesir selamat dari serangan Timur Leng dan tentaranya yang kejam itu. Sesungguhnya, tidak ada perbedaan yang mendasar pada pemerintahan Mamluk Bahri dan Mamluk Burji, baik dari status para sultan yang dimerdekakan maupun dari segi sistem pemerintahan. Sultan terakhir dinasti Mamluk Burji adalah Ashraf Tumanbay. Ia adalah seorang pejuang yang gigih,
Namun, pada saat itu ia tidak mendapatkan dukungan dari golongan Mamluk, sehingga ia harus menghadapi sendiri pasukan Turki Utsmani yang telah berhasil menguasai Khalifah Abbasiyah Al-Mutakawakil. Akhirnya, Tumanbay ditangkap oleh pasukan Turki Utsmani atas bantuan beberapa amir Mamluk dan kemudian digantungkan di salah satu gerbang kota Kairo, Bab al-Zuwailah, pada tahun 923 Hijriah atau 1517 Masehi. Sejak saat itu berakhirlah masa pemerintahan dinasti Mamluk. Selanjutnya yang D, kemajuan pada masa dinasti Mamluk. Yang pertama dalam bidang militer. Setelah memeluk Islam, seorang Mamluk akan dilatih sebagai tentara berkuda. Mereka harus mematuhi futisiyah, sebuah aturan perilaku yang memasukkan nilai-nilai seperti keberanian dan kemurahan hati, dan juga doktrin mengenai taktik perang berkuda, kemahiran menunggang kuda, kemahiran memanah, dan juga kemahiran merawat luka dan cedera. Tentara Mamluk ini hidup di dalam komunitas mereka sendiri saja. Masa lapang mereka diisi dengan permainan seperti memanah dan juga persembahan kemahiran bertempur. Latihan yang intensif dan ketat untuk anggota-anggota baru Mamluk juga akan memastikan bahwa kebudayaan Mamluk ini abadi. Setelah tamat latihan, tentara Mamluk ini dimerdekakan, tetapi mereka harus setia kepada khalifah atau sultan. Mereka mendapat perintah dari khalifah atau sultan secara terus-menerus. Tentara Mamluk selalu dikerahkan untuk menyelesaikan perselisihan antara suku setempat. Pemerintah setempat seperti Amir juga mempunyai pasukan Mamluk sendiri, tetapi lebih kecil dibandingkan pasukan Mamluk khalifah atau sultan. Kemajuan yang kedua yaitu pada masa dinasti Mamluk ini dalam bidang pemerintahan. Untuk menjalankan pemerintahan di dalam negeri, Baibars mengangkat kelompok militer sebagai elit politik. Di samping itu, untuk memperoleh simpati dari kerajaan-kerajaan Islam lainnya, Baibars membaiat keturunan Bani Abbas yang berhasil meloloskan diri dari serangan bangsa Mongol, Al-Mustansyir sebagai khalifah. Dengan demikian, Khalifah Abbasiyah setelah dihancurkan oleh tentara Hulagu di Baghdad berhasil dipertahankan oleh daulah ini dengan Kairo sebagai pusatnya. Sementara itu, kekuatan-kekuatan yang dapat mengancam kekuasaan Baibars dapat dilumpuhkan, seperti tentara salib di sepanjang Laut Tengah, asasin di pegunungan Shirenia, atau tempat berkuasanya orang-orang Armenia, dan kapal-kapal Mongol di Anatolia. Kemajuan yang ketiga yaitu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamalik membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Jatuhnya Baghdad menjadikan kota Kairo sebagai jalur perdagangan antara Asia dan Eropa, dan menjadi lebih penting karena Kairo menghubungkan jalur perdagangan Laut Merah dan Laut Tengah dengan Eropa. Di samping itu, hasil pertanian juga meningkat. Keberhasilan dalam bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat. Ketangguhan angkatan laut Mamalik sangat membantu pengembangan perekonomiannya. Yang keempat, dalam bidang ilmu pengetahuan. Bidang ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmu-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khalikan, Ibnu Taghribardi, dan Ibnu Khaldun. Di bidang astronomi dikenal nama Nashiruddin Atsusi. Di bidang matematika, Abul Hajar Al-Ibri. Dalam bidang kedokteran, Abul Hasan Ali An-Nafis, penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia, Abdul Munin Ad-Dimyati, seorang dokter hewan, dan Ar-Razi, perintis psikoterapi. Yang terakhir, yang kelima, kemajuan dalam bidang seni dan budaya. Pergantian sultan yang dialami oleh dinasti Mamluk, khususnya pada masa dinasti Mamluk Bahri, memberikan corak tersendiri bagi perkembangan arsitektur setiap sultan. Kondisi persaingan di bidang arsitektur ini memberikan gambaran tersendiri bagi kewibawaan dan kemajuan bagi dari sultan. Oleh karena itu, perhatian terhadap kondisi arsitektur melambangkan kejayaan kerajaan.
Hal tersebut dapat dilihat dari setiap sultan berusaha lebih berhasil dari pendahulunya, meskipun semuanya tidak terpenuhi, sehingga ada keinginan mengabdikan sesuatu yang bersifat monumental dari kepemimpinannya sebagai warisan sejarah. Selanjutnya yang terakhir, kemunduran dan kehancuran dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk telah menorehkan tinta sejarah keemasan Islam dan memberikan sumbangsi terhadap peradaban Islam dengan berbagai kejayaan yang pernah diraihnya. Namun demikian, sejarah mencatat bahwa banyak kerajaan-kerajaan yang telah mencapai puncaknya akhirnya mengalami kemunduran. Kejayaan yang diraihnya tertoreh sebagai warisan sejarah kejayaan Islam, sekaligus pengalaman pahit yang pernah terjadi dalam sejarah dinasti Islam akibat kehancuran yang dialami dinasti ini. Kemunduran dan kehancurannya disebabkan oleh adanya faktor intern, yakni tidak stabilnya pemerintahan yang disebabkan karena para penguasa ketika itu lemah, adanya kondisi alam yang di luar dugaan mereka, seperti terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan, serta wabah penyakit yang menjangkit mengakibatkan banyak yang meninggal dunia. Sedangkan faktor ekstern yakni menguatnya Turki Utsmani dalam berbagai bidang, sehingga dapat memukul mundur kekuatan dinasti Mamluk sampai menghancurkannya. Dengan demikian berakhirlah masa pemerintahan dinasti Mamluk. Kairo yang sebelumnya menjadi ibu kota kerajaan sekarang tidak lebih dari sebuah kota provinsi dari Kesultanan Turki Utsmani. Jadi kesimpulan dari materi kami hari ini yaitu kata Mamluk berarti budak. Dinasti Mamluk memang didirikan oleh para budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak, kemudian dididik dan dijadikan tentaranya. Dinasti Mamluk terbagi menjadi dua golongan berdasarkan daerah asalnya. Golongan pertama bernama Mamluk Bahri atau Bahriyah yang memerintah pada tahun 648 sampai 792 Hijriah atau 1250 sampai 1389 Masehi, yang berasal dari kawasan Kipchak atau Rusia Selatan, Mongol dan Kurdi. Golongan kedua dinamakan Mamluk Bujri atau Bujriyah yang memerintah pada tahun 972 sampai 923 Hijriah atau 1389 sampai 1517 Masehi, yakni Mamluk yang berasal dari etnik Syrakaus di wilayah Kaukasus. Pada masa pemerintahannya, dinasti Mamalik mengalami beberapa kemajuan, baik di bidang konsolidasi pemerintahan, ekonomi, ilmu pengetahuan, militer, serta bidang seni dan budaya. Namun demikian, suatu pemerintahan tidak akan mengalami kemajuan dan tidak akan pernah bertahan lama, pasti akan mengalami kemunduran yang sekaligus membawa kehancuran.